Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah kita adalah Allah yang menyediakan kesegaran dan kenyamanan. Haleluya. Karena itu Allah kita juga seringkali disebut sebagai pembawa air yang menyejukkan. Karena kalau kita bicara air selalu mendatangkan kesejukan, kesegaran, bahkan kenyamanan. Namun seringkali dalam hidup kita, karena alasan-alasan tertentu, ada saatnya Allah tidak memberikan air dan bahkan tidak menyediakan hujan. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, untuk mengingatkan kita bahwa ada jalan kita yang salah. Allah menutup langit. Allah tidak mengalirkan air buat kita. Tujuannya untuk membuat kita sadar, membuat kita berpikir bahwa ada jalan kita yang salah. Karena kalau Allah tidak menegur kita, maka yang terjadi kita tetap di jalan yang salah kita, dan akhirnya hidup kita binasa di dalam kehancuran. Yang kedua, saya pelajari kenapa ada saatnya Tuhan tidak mengalirkan air dan tidak menyediakan hujan, untuk mengingatkan kita bahwa kita mungkin sedang jauh dari Tuhan. Karena kalau hidup kita jauh dari Tuhan dan Tuhan tidak mengingatkan kita, maka apa yang terjadi? Setan akan mudah menghancurkan, menyerang, dan bahkan membuang hidup kita di dalam kebinasaan. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setan gak peduli kita orang Kristen, setan gak peduli kita pegang Alkitab, setan gak peduli kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, maka kita menjadi bola permainan iblis itu, sehingga hidup kita dibinasakan dan akhirnya hidup kita di dalam kehancuran. Yang ketiga, saya pelajari kenapa ada saatnya Tuhan tidak mengalirkan air dan tidak menyediakan hujan, untuk mengingatkan kita bahwa kita harus kembali ke jalan Tuhan. Kadangkala kita sadar kita sudah jauh dari Tuhan, tapi kita pikir ya sudahlah, meskipun jauh dari Tuhan, toh yang penting hidup saya masih oke, hidup saya masih berjalan sebagaimana biasanya. Tuhan memberhentikan aliran air, Tuhan tidak menyediakan hujan dengan satu tujuan, hanya supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena waktu kita kembali kepada Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah lebih luar biasa lagi. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa ada saatnya Tuhan tidak mengalirkan air dan tidak menyediakan hujan, untuk mengingatkan kita bahwa makin kita jauh dari Tuhan, hidup ini makin terasa berat. Akhirnya kita sadar, iya ya Tuhan ya, kalau saya jauh dari Tuhan hidup saya susah. Kalau saya jauh dari Tuhan saya kehilangan damai. Tetapi kalau saya dekat dengan Tuhan, segala yang baik, anugerah kasih karunia akan tercurah luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kita ini, kita sedang membahas tentang tidak menerima hujan dan tidak mendapat air. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu membawa air kesegaran. Itu sebabnya pemazmur berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau dan membawa aku kepada mata air yang tenang. Tetapi ada saatnya ketika Tuhan menegur kita, Tuhan mau menarik perhatian kita, maka Tuhan tidak mengalirkan air dan Tuhan menghentikan hujan buat kita. Supaya apa? Supaya
Sampai akhirnya kita sadar, Tuhan, saya perlu Tuhan dalam hidup saya. Di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa, tapi bersama Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang tidak menerima hujan dan tidak mendapat air, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 22. Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-31. Yeskiel pasal 22 ayat 17 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yeskiel 22 ayat 17 sampai 31. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga timah putih, besi dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem, seperti orang mengumpulkan perak, tembaga besi, timah hitam dan timah putih di dalam peleburan, dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya, seperti perak dilebur dalam peleburan. Begitulah kamu dilebur di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau alat tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan jelas, engkau alat tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikian aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Perhatikan baik, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Sehingga sebelum hukuman datang, maka dengan tegas Tuhan bilang apa? Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu. Tuhan tidak mencari puluhan orang, ratusan orang. Tuhan mencari seorang saja. Pertanyaan kita, apa artinya membangun tembok dan mempertahankan negeri? Yaitu seorang yang berdiri di hadapan Tuhan dengan doa, seorang yang berdiri di hadapan Tuhan dengan memohon belas kasihan Tuhan, seorang yang berdiri di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan mencurahkan rahmat dan mendatangkan pengampunan bagi negeri dan bangsa ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu orang pun tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan harus mengingatkan dengan apa? Menghentikan hujan dan menghentikan aliran air. Sehingga akhirnya negeri ini, kata Alkitab, dikatakan pada ayatnya yang ke-24, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan dan tidak mendapat air pada masa kegeraman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita buat jika kita tidak menerima air dalam kehidupan, jika hujan tidak turun dalam hidup kita? Yang pertama,
cepat menyadari apa kekeliruan kita. Tuhan bukan mau menghukum, menghajar, dan menghabiskan kita. Tuhan adalah Allah yang hanya mau mengajar dan memperingatkan kita. Allah hanya mau yang baik dalam hidup kita, supaya kita jangan binasa, supaya kita jangan hancur, supaya akhirnya kita jangan dimangsa oleh kegelapan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan aliran air dihentikan, Tuhan mengizinkan supaya hujan dihentikan. Tujuannya sederhana, supaya kita menyadari apa kekeliruan kita, berbalik, bertobat, supaya pengampunan, kasih, anugerah, berkat, kemuliaan akan Tuhan nyatakan bagi kita. Yang kedua, apa yang harus kita buat jika kita tidak menerima air dalam kehidupan? Yaitu ingat, adakah janji atau nasar yang belum kita tepati? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita pikir, saya nggak ada dosa kok, saya udah hidup benar kok, saya udah mencoba kok untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa kok berat tantangan-tantangan kehidupan saya akhir-akhir ini? Jawaban saya sederhana, mungkin ada janji, mungkin ada nazar yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Sebuah ucapan yang berkata, Tuhan kalau saja saya mendapat anak ini yang saya buat, Tuhan kalau saja Tuhan sembuhkan penyakit saya ini yang saya kerjakan, Tuhan kalau saja saya berhasil dalam bisnis saya, ini yang saya mau kerjakan di hadapan Tuhan. Itu merupakan janji dan nazar di hadapan Tuhan. Sebelum kita menepatinya, maka kita akan melihat banyak gangguan-gangguan dalam hidup kita. Tapi waktu kita sudah menepati janji dan nazar kita, di situ kita melihat kuasa kemuliaan Allah dicurahkan dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, saya pelajari apa yang harus kita buat jika kita tidak menerima air dalam kehidupan kita. Yang pertama, cepat menyadari apa kekeliruan kita. Yang kedua, ingat, adakah janji atau nazar yang belum kita tepati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari, ingat dalam kehidupan kita, apakah keuangan kita beres atau tidak dengan Tuhan. Adakah kita mendapat hasil yang curang? Adakah kita memakan untung-untung yang bukan berasal dari kehendak Tuhan? Adakah kita membayar perpuluhan kita dengan sungguh-sungguh? Kadangkala persoalannya kita melihat, kenapa ya kok dalam keuangan saya terus dalam masalah? Dan kalau kita mau jujur, seringkali keuntungan kita bukan keuntungan yang halal. Kita dapat keuntungan-keuntungan yang menipu, kita dapat keuntungan-keuntungan yang curang. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita hidup dengan kondisi seperti itu. Atau kadangkala kita sudah setia sama Tuhan, tapi belum membayar perpuluhan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah bagian yang penting, sehingga kita dapat melihat air kehidupan mengalir dahsyat dan luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita buat jika kita tidak menerima air dalam kehidupan kita? Yang pertama, ingat, cepat sadari apakah kekeliruan kita. Yang kedua, ingat, adakah janji atau nasar yang belum ditepati. Yang ketiga, ingat, adakah keuangan kita beres atau tidak di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan hasil kita, bagaimana dengan perpuluhan kita. Lalu yang keempat, perhatikan doa, firman, dan penyembahan kita. Betul nggak kita sungguh-sungguh berdoa? Betulkah kita bergaul dengan firman? Betulkah kita ada dalam pujian penyembahan? Kadangkala kita sudah masuk gereja, tapi kita sendiri nggak pernah berdoa. Kita sendiri nggak pernah bergaul dengan firman. Kita dibacakan firman di gereja, tapi kita tidak pernah membaca firman untuk diri kita sendiri. Dan akhirnya kita tidak pernah bergaul dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan hari ini mulai praktekkan semuanya, dan kita melihat anugerah Tuhan luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang berbeban berat, oh Tuhan beri kelegaan. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang mengalami kekeringan, hujan tidak turun, air tidak mengalir dalam kehidupan keseharian mereka. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hidup kami boleh kembali dalam rencana Tuhan dan boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.